Ya, gubernurnya ada di masing-masing ruangan teman-teman nanti yang disebut dengan ketua tingkat. Itulah gubernur-gubernurnya. Ya, sampai di situ saja struktur lembaga eksekutif yang ada di kampus atau negara kecil ini. Itu eksekutif. Nah, mahasiswa, tentu mahasiswa kita semua yang sudah terdaftar di perguruan tinggi, memiliki KTM dan memiliki alma mater. Itu secara pengakuan secara regulasi yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Ya, itu mahasiswa itu dia terdaftar di salah satu perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, memiliki KTM kartu tanda mahasiswa dan memiliki alma mater. Itu mahasiswa, dijelaskan dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi. Kemudian mahasiswa juga memiliki arti lain di luar daripada itu. Ya, seseorang bisa dikatakan mahasiswa manakala dia itu rakus, singkatannya dari rasional, analisis, kritis, universal, sistematis. Nah, itulah mahasiswa intelektual, ya. Itu mahasiswa intelektual yang membedakan kita dengan mahasiswa yang lain 5 ini tadi. Manakala dia telah memenuhi rakus ini tadi sendiri. Kalau di Bima ini Bima Rama, apa itu Rama? Saya tidak tahu juga di kabupaten ini. Kalau kita rakus, itu yang membedakan kita dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ada mahasiswa yang hedon itu dia tahunya hanya gaya-gaya, sepatu licin, baju licin, tapi keilmuannya tidak ada. Itu hedon. Ada yang apatis, so-so dia itu apatis, seakan-akan dia sudah mendapatkan segalanya, tidak butuh lagi yang lain, tidak butuh lagi proses. Itu apatis, tidak butuh kenal dengan sesama. Itu apatis namanya. Kemudian ada mahasiswa yang pragmatis. Pragmatis itu dia maunya itu instan aja. Apa-apa instan aja. Disuruh ini, dia pengennya nggak usah. Lewat proses KKM nggak usah. Ini itu nggak usah, praktis saja. Itu orang-orang pragmatis, mahasiswa pragmatis. Nah, saya berharap kita semua yang ada pada kesempatan hari ini tidak seperti itu. Maka yang membedakan kita dengan mahasiswa-mahasiswa lain itu adalah rakus tadi. Ya, jadi sepakat kita rakus. Sepakat ya. Oke, itu mahasiswa. Nah, kawan-kawan, secara terminologi, badan eksekutif mahasiswa ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang menyelenggarakan tugas. Ya, tugas untuk melaksanakan segala sesuatu atau pekerjaan yang menyangkut tentang mahasiswa, baik di dalam maupun di luar. Maka apa saja yang harus dikerjakan tentang mahasiswa itu, maka ada yang disebut dengan tugas mahasiswa. Apa tugas mahasiswa? Ada 3 kan? Kita tahu secara umum, agent of change, yaitu agen perubahan, ya. Agent of control, yaitu agen untuk mengontrol baik kebijakan internal kampus kita maupun kebijakan eksternal, yaitu pemerintahan yang kita anggap sudah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di negara Republik Indonesia. Misalnya, ya, undang-undang kepolisian misalnya. Undang-undang kepolisian, tridharma kepolisian itu melayani, mengayomi, dan melindungi. Tetapi kita lihat realitasnya bahwa
Kepolisian itu jauh dari harapan itu. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang kepolisian. Nah, maka itu tugas kita. Itu tugas kita untuk meluruskan itu. Kita sebagai kader hukum pasti background keilmuan kita di bidang hukum, maka kita harus bergerak ketika ada yang mencoba mencederai kesucian dan kemurnian hukum yang disebut the pure of law. Kemurnian hukum itu ketika ada siapapun dia, maka kita sebagai kader hukum harus tampil dan hadir untuk meluruskan. Itu tugas mahasiswa yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Setiap perintah presiden, maka seluruh mahasiswa harus menurutinya. Begitu juga dengan negara kita Republik Indonesia. Setiap apa yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi, maka kita sebagai rakyatnya ke bawah harus mengikuti instruksi tersebut. Jadi itu kawan-kawan mengenai tugas daripada BEM, ya. Kalau yang 3 tadi itu adalah tugas kita masing-masing, tapi diakomodir oleh BEM itu. Iya. Selanjutnya saya ingin sampaikan yang pertama, pemilihan ketua BEM itu 2019 bulan 12 tanggal 5. Ya. Pada kesempatan itu kami memiliki visi dan misi. Ya, saya, Pak Sekjen dan seluruh simpatisan dan pendukung mendorong visi misi. Jadi setiap badan, setiap organisasi kalau tidak ada visi misi omong kosong, jalan tanpa arah namanya itu. Jadi visi misi kami pada waktu itu adalah manakala kami dimandatkan oleh mahasiswa untuk menjalankan tugas di Badan Eksekutif Mahasiswa, maka visi kami yang pertama menciptakan generasi yang progresif, reaksioner, dan peka terhadap dinamika kemahasiswaan maupun dinamika sosial kemasyarakatan. Itu visinya. Visi inilah yang menjadi landasan pergerakan atau tindakan kami selama menjabat sebagai struktur yang ada di BEM itu sendiri. Apa progresif? Kira-kira ada yang tahu apa progresif? Ada yang tahu? Arah kemajuan. Ya? Arah kemajuan. Yang lain? Yang gender ini saya dari tadi belum ada lihat progresnya. Jadi begini, kawan-kawan yang wanita di Bima ini, kabupaten maupun kota, masih minim yang namanya lawyer, jaksa maupun hakim yang cewek, masih minim. Maka teman-teman ini memiliki ruang yang lebih luas untuk ke depannya itu. Karena hari ini yang terkenal baru 1 orang kalau yang cewek di kabupaten kota itu, yang lawyer, Ibu Sri Rahma itu ya. Iya. Jadi progres itu kawan-kawan. Tadi saya sebutkan sudah sistematis, tapi pertama kita harus reaksioner, PK dulu. PK artinya ketika kita melihat problem yang terjadi baik di dalam internal kita maupun di dalam eksternal, maka kita harus PK bahwa di situ ada masalah. Kemudian reaksioner. Jadi reaksi kita ini kita sudah PK. Maka apa reaksi kita? Apakah diam saja atau kita bertindak? Itu reaksinya, reaksioner itu. Artinya kalau kita reaksioner, maka kita akan mengambil pilihan yaitu bergerak. Yang ketiga adalah progresif. Jadi kalau hanya bergerak begitu saja, tapi tidak diisi dengan kemampuan untuk mengadvokasi suatu persoalan, itu percuma. Jadi harus punya progres, pergerakan
harus punya progres. Buat apa pergerakan kalau tidak ada progresnya? Buat apa reaksioner kalau tidak ada progresnya? Buat apa PK kalau tidak ada progres? Jadi tiga unsur ini harus disatukan menjadi satu. Itu baru bisa mencapai tujuan itu. Itu visi, misi. Sekarang misi. Satu, memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya di bidang ilmu hukum. Jadi kawan-kawan nanti, ya ini tugas kami, kawan-kawan memiliki kelompok. Jadi kelompok ini kita akan fasilitasi, kita akan misalnya undang narasumber, undang senior untuk membahas masalah hukum ini. Itu misinya. Satu. Kemudian di bidang minat dan bakat ada, ya. Di bidang pergerakan ada. Itu sekelumit daripada misi dari BMSTIH Muhammadiyah Timah. Sekali lagi, kalau tidak ada visi dan misi, omong kosong. Itu jalan tanpa arah sudah itu. Kemudian annual goals-nya dari BEM 2019-2020 ini menciptakan generasi yang kaya akan literasi di 2020. Maka kenapa kami sediakan buku untuk kawan-kawan? Ada 3 jenis buku, yaitu tadi annual goals kita. Orang hukum berbicara bukan raba-raba, tidak ada raba-raba, tapi dia pasti. Itu orang hukum itu tidak mampu dikalahkan oleh orang-orang lain. Jadi dia bicara itu pasti. Lebih baik dia lebih baik dia tidak bicara daripada asal bicara. Itu orang hukum. Maka kita ingin memperkuat kawan-kawan ini di literasinya. Jadi buku ini loh yang menjelaskan bahwa hukum ini begini-begini, pemerintah itu begini-begini, ya. Asas hukum itu ini, unsur hukum itu ini, unsur delik itu ini. Jadi kita bicara itu bukan berdasarkan nalar sembarangan kita. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ini misalnya Sajito Raharjo, kemudian Hans Kelsen, halaman berapa, edisi tahun berapa. Itu orang itu tidak boleh asal bicara. Jadi itu annual goal kita, tujuan akhir kita, pencapaian kita. Itu annual goal itu adalah pencapaian akhir kita, menginginkan 2020 ini generasi kita kaya akan literasi, ya. Ya, itu ya yang kami laksanakan pada waktu itu. Baik kawan-kawan, itu sekelumit tadi saya sudah sampaikan di awal. Itu kalau bahasa Minangnya hanya ropenya saja. Itu ropenya saja tugas dan fungsi BEM. Itu masih saku. Jadi bisa dipastikan periode sukses. Ya, mungkin itu saja. Tapi sebelumnya kita punya moto, ya. Moto kita punya Medius est atiapere quam facere injuria. Lebih baik mengalami ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.